Selamat Idul Fitri semuanya. Mohon maaf telat sehari, tapi inilah vlog untuk Lebaran tahun ini. Udah nonton dan denger lagu Lelaki Kardus belum? Ya udah, kalau belum jangan ditonton deh, nanti kesel. Hah? Sekarang kalian nanya kenapa gue pakai kardus? Nggak apa-apa lah, suka-suka gue. Lagian kan sesuai sama judulnya, gimana sih? Udahlah, nggak usah bahas hal nggak penting kayak gitu. Kita bahas video Lelaki Kardus aja, yang sama-sama nggak penting. Oke, awalnya tuh gue bingung mau bahas Lelaki Kardus apa kasus guru yang cubit muridnya. Tapi ya berhubung ini Lebaran, jadi gue akan bahas Lelaki Kardus. Nah, kalian nggak tahu hubungan antara lagu Lelaki Kardus sama Lebaran? Waduh, sayang sekali. Oke lah, kalau gitu sekarang gue akan memberitahu kalian. Kita mulai dari video Lelaki Kardus yang sempat ramai beredar. Silahkan cari sendiri di YouTube karena banyak banget linknya. Intinya video ini tuh berisi tentang anak kecil yang menyanyikan lagu curhat karena ditinggal bapaknya yang nikah lagi. Gua nggak akan menampilkan videonya di sini, tapi gua akan bacakan liriknya ya. Liriknya tuh begini: bapakku kawin lagi, aku ditinggalin, aku sakit hati, ibuku diduain, ibuku minta cerai tapi dipukulin. Bapakku pengkhianat, ibuku dibohongin. Lelaki kardus, lelaki karpet, lelaki gecrot, lelaki bangkrut, lelaki mencret, lelaki karbet, lelaki bangsat. Lirik ini diulang hingga 3 kali, kemudian lagu berakhir. Gimana kesan kalian ke lagunya? Udah banyak orang yang komentar tentang video ini, dari artis nasional, artis YouTube, pejabat KPAI, sampai rakyat jelata internet. Komentar mereka itu mesti adalah tentang ketidakpantasan lagu ini karena topiknya yang dewasa, namun dinyanyikan oleh anak perempuan yang puasa Ramadannya masih bisa sebulan penuh. Apaan nih anak kecil ini lagu ginian? Kemudian diskusi berlanjut ke bagaimana kasihannya anak-anak generasi sekarang karena nggak punya lagu anak-anak, tapi malah adanya lagu begini ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Salah satu alasan yang bikin gua mau bahas ini adalah kesan pertama gua pas pertama kali denger dan lihat video ini. Pas buka videonya di YouTube dan dengerin lagunya untuk pertama kali, Gue diem karena kesan yang gue dapat adalah berbeda daripada apa yang banyak dikomentarin orang-orang. Saat itu yang terlintas di kepala gue pertama kali bukanlah mirisnya nasib anak sekarang karena gak ada lagu anak-anak yang bagus, tapi yang gue ingat adalah cerita beberapa teman-teman gue, anak-anak dari keluarga broken home. Setelah gue ingat-ingat lagi, ternyata teman gue yang punya cerita orang tua cerai itu nggak sedikit juga. Emang sih masih hitungan jari, tapi beberapa diantaranya itu ceritanya gue pernah dengar cukup detail dan berkesan di hati gue. Yang bikin gue miris itu adalah anak-anak broken home ini, mereka hanyalah korban. Mereka nggak pernah memilih untuk dilahirkan di keluarga yang broken home. Itu adalah bagian dari takdir mereka. Gue sangat salut ke teman-teman gue ini karena mereka tuh tetap tumbuh menjadi orang-orang yang baik. Kalau gue misalnya jadi orang yang baik, itu wajar aja. Karena pendidikan pertama itu dari keluarga. Keluarga gue baik-baik aja, orang tua gue baik-baik aja. Jadi kalau gue jadi orang baik itu ya wajar. Sedangkan mereka dengan keadaan yang seperti itu masih bisa tumbuh menjadi orang yang baik. Gue rasa itu sesuatu yang luar biasa sih. I salute you guys. Oke, balik lagi ke lagu Lelaki Kardus. Lagu Lelaki Kardus adalah lagu yang terinspirasi dari kisah nyata. Penciptanya bernama Ahmad Sawadi, yang juga merupakan pendiri dari Asurur Group, yaitu grup organ tunggal pengisi hiburan hajatan di kampung-kampung. Grup ini sudah terkenal di Madura, Malang, Probolinggo, sekitar Jawa Timur gitulah. Jawa Timur ya. Kalian tahu gak sih? Pada awal tahun ini, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar angka perceraian di Indonesia, yakni mencapai 47% atau mencapai sekitar 90.000 pasangan pada tahun 2009. Gila, hampir setengah dari total kasus perceraian di Indonesia bisa kita temukan di Jawa Timur.
angka perceraian di Indonesia itu makin lama makin meningkat. Menurut Kementerian Agama, angka perceraian di Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2015 itu meningkat hingga 59 sampai 80%. Dari total 2 jutaan orang yang menikah tiap tahunnya di Indonesia, 15 sampai 20% bercerai. Dan 70% di antara total kasus perceraian tersebut, penggugatnya adalah pihak wanita. Penyebab utama dari perceraian dari yang gue baca-baca itu ada 2 alasan utama. Pertama, masalah ekonomi, dan orang ketiga. Dari data yang gue jabarkan barusan, sebenarnya bisa dimengerti kenapa Ibu Nurul, yaitu ibunda dari Nova yang menyanyikan lagu Lelaki Kardus, geram ketika anaknya dicerca publik dan beralasan bahwa tidak ada masalah karena ini berdasarkan kisah yang nyata. Tapi pastinya gue juga nggak sepakat sih dengan beredaran lagu ini karena emang nggak layak buat dinyanyikan anak kecil. Tapi gue di sini di bulan Syawal ini, dimana orang-orang berbondong-bondong untuk menikah karena emang sunahnya itu menikah di bulan Syawal, gue mau mengingatkan kepada yang sudah menikah atau yang akan segera menikah bulan ini untuk berhati-hati dan terus menjaga keharmonisan rumah tangga kalian. Karena yang paling banyak merasakan dampak dari perceraian itu adalah anak-anak. Pesan gua buat para wanita yang takut dimadu karena takut berakhir seperti lagu Lelaki Kardus, ya jangan benci poligaminya. Karena tanpa mengharamkannya, sebenarnya kalian bisa memberikan syarat kepada para pria saat kalian dilamar. Apa syaratnya? Pertama, setelah menikah, saya harus tetap tinggal di sini, di lingkungan pesantren. Kedua, saya mau dinikahi, tapi dengan syarat, selama saya masih hidup dan masih bisa menunaikan kewajiban saya sebagai seorang istri, maka Mas Furqan tidak boleh menikah dengan perempuan lain. Hal ini sah untuk dilakukan dan sudah dibahas oleh para ulama yang sebenarnya juga sudah dicontohkan di film Ketika Cinta Bertasbih 1. Dan pesan gua buat para pria, termasuk gua sendiri, jangan jadi lelaki kardus. Akhir kata, gua mengucapkan selamat kepada teman-teman gua yang akan menikah bulan ini. In fact, sebenarnya itu udah ada salah satu teman gue yang minta tolong sama gue buat ngerekamin proses akadnya pekan ini, tapi dengan terpaksa harus gue tolak karena gue udah ada agenda lain. Ada juga teman asrama gue yang nikah nanti tanggal 23. Ya, semoga proses pernikahan kalian semua lancar dan dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oke, mungkin cukup sekian aja vlog gue kali ini. Gua Firdaus Desainer Indi, mohon undur diri dan assalam.